Mas Anies ini di mata pemilih adalah cold blooded killer. Pak Prabowo, Jangan kembalilah cemoy-cemoy. gemoy. Jangan cemoy-cemoy. Iya. Saya usul terminologinya alutsista pre-love. Yang paling berbahaya itu adalah kalau ada AK-47 dengan bulu-bulu. Debat presiden. Kenapa tepuk Baru tangan? saja. Kenapa tepuk tangan? Karena awal Senang tim sama tepuk hasilnya? tangan. Senang. Bukan di awal itu dalam debat boleh tepuk tangan. Oh iya, boleh tepuk tangan. Iya, Silakan. Semua boleh. Jangan. Udah ditahan. Udah ditahan. Kita mau bahas debat, tapi kita kembali lagi. Ada Bayu, Di ada sini enak ya, Timothy, pembawa acara ada cuma- Effendi, ada Di Kodari. sini enak ya, membawa Kenapa? acaranya cuma gini-gini aja. Iya. Kalau di debat itu, Ya. Padahal nggak Susah. tahu. Jadi pembawa acara debat susah. Nanti ada, saya tuh sama Timothy nggak mau jadi pembawa acara debat Iya. karena takut yang cantik-cantik nanti mendekati. Masa? Iya. Aduh, itu kalau apa nggak bisa didatangkan di acara ini? sudah ada satu-satunya yang cantik di Oh, sini. sudah, Dan ya, itu sudah. milik Timothy udah. Tepuk tangan buat Ibu Sumi. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun 10 Januari kemarin. Oke, politik 44 belum tentu 2 putaran. Oh. Ya. Tapi 4, sekarang 4, 2. sudah ada 2 paslon yang mengatakan 1 putaran loh. Yang satu sudah nyiapin kabinet bahkan. Iya, iya, Katanya iya. mau kalau Iya, 1 iya, putaran. Begitu Iya, quick count menyatakan kita unggul, kabinet udah siap katanya gitu. Waduh, Kata Pak Ganjar main. gitu. Aman Bukan katanya. main. 4-4-2. Ya, itu sebetulnya Sempat-sempat itu bisa dua. terjadi. Bisa terjadi. Karena di susunan kabinet dan menteri-menteri sudah tanda tangan kontraknya dengan Bu Mega. Oh gitu. Oh, Ini bener apa enggak nih, Mas Kodari? Ini Bapak Konoha. 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 Bapak diundang kemarin. Konoha. Waktu ulang tahun Bapak diundang. Konoha. Tapi masa Saya diundang Ya. tahun lalu. tapi masa presiden gitu ya. Berarti tahun lalu Bapak masih 2 putaran. Tahun ini 1 putaran. Tahun ini sekali putaran. Woi. Enggak, itu- satu sekali. Ya. Kalau satu ada unsur aminnya. sekali. Susah. Dia susah. Dia nih yang paling susah menurut saya ya. Tapi udah Nggak, benar. Tenang aja. Iya. Dia susah sekali dengan hidupnya. Coba ya mau bilang Kenapa? sekali putaran. Oh, Tangannya sekali ada bukan berbeda. satu ya. Ya. Sekali Juga putaran. Apa? Anda merasa susah Ya. karena kemampuan koordinasi otak Anda kurang. Aduh. Sekali Eh, putaran. Gitu. Mohon maaf, ad hominem nggak boleh Enggak. ada personel. Enggak, ini analisa medis. Saya nggak masalah. Tolong tetap substantif ya. Saya nggak- Jangan menyerang pribadi ya. Saya nggak Saya masalah. nggak menemukan penjelasan Saya yang nggak lain. Masalah. Sejauh itu bukan singkatan saya nggak masalah. Ya. Karena ini jelas. Karena ini jelas. Kalau Ya singkatan kan? Anda harus diperjelas. Iya, jelas. Nggak Tapi kalau masalah. ini kan jelas. Singkatan bisa di Dari Boleh, mana ya. Anda Oke. begini, orang langsung tahu itu sekali. Dari mana? Nggak bisa ya. Hah? Nggak bisa ya. Gini loh, tangan begini. Iya, iya. Tapi audio Iya, audio. sekali. Sekali. Itu yang bahaya. Itu yang Jelas bahaya. dong. Itu Sekali sebetulnya- putaran gitu. Sekali. Iya, iya. Sebetulnya ada split dari Indra. Oh gitu. Ini ada dosen bahasa Indonesia yang agak geli-geli dengar sekali putaran. Nggak ada itu di bahasa Indonesia sekali Ya, putaran. oke. Nggak ada Cukup bener lah saat- kita Ya, omong. udah. Cukup omon-omonnya yang Oke. Iya. Iya. Sekarang kita mau balik mengomentari sedikit. Pasti Ya. semua masih rame mengomentari debat kedua Ketiga. capres, Oh, iya. debat ketiga dalam pilpres ya kan. Iya, iya. Ini pertanyaan dari publik. Jadi saya ingin tanya. Ini sama tetap coach karena di politik 442 mereka ini coach kita kan. Coach. Tapi ini sebelum ditanya, Coach saya Effendi mau sama menetapkan Coach Kodari. aturan dulu. Tolong dijawab dalam 2 menit ya. Jangan Oke, ditanya. baik, baik. Iya. Nggak ada Bisa dicetak nggak? Bisa coachnya. nggak dalam 2 menit? Udah, Jawab. langsung dia cari. Pakai timer. Nah, saya mau menentukan sebelum Bapak pakai timer. Enggak apa-apa, saya setuju dengan timernya ya. Tapi sebagai penyelenggara Oke. dari acara ini harus ada gunanya timer-timer ini, Oke. yaitu kalau mau betul-betul setia pada ini, Tet. maka di Tet. atas Tet, 2 hampir 2 menit. menit, Hampir 2 menit enggak. di atas 2 menit matikan mic-nya. Oh. Setuju kan? Tapi ngomong-ngomong gini loh. Ya.
nasihat kita, saran kita diikutin loh. Iya. Mic-nya Yang kan mana? tinggal satu kan? Tinggal satu. Iya, bahaya cara habis ini bahaya cara habis ini didengarkan. Mic-nya dimatikan. mic-nya dimatikan. Iya. Jadi artinya sesudah ngomong 2 menit, mic-nya Mic mati. mati. Walaupun Jadi mau nggak bilang kan keren. Saya lihat ya, Hmm. banyak hal-hal bagus yang terjadi kalau mic-nya dimatikan. Iya. Apa tuh? Begitu ditanya, kalau Anda berapa? Nggak keluar tuh 11. Oh, Dari 100. iya. Nggak keluar. Iya. Karena dimatikan. Jadi Betul kan? Pokoknya Jadi pokoknya tidak selama ada durasinya lagi. lah. Anda jangan takut-takut. Iya, ya iya. kan? Berapa nilainya? Dan dia mati, mic-nya mati. Iya, iya. Gitu. Jadi Jadi hati-hati loh dengan saran loh. Diikutin apa yang kita bicarakan di sini kejadian loh. diikutin. Ternyata Dari ya. 3 jadi 1. Itu Iya. kejadian. dan itu kan benar kan? Kita benar udah, kan? Iya. kalau itu diikuti udah 2 kali saran kita diikuti. Kalau 3 Oh, iya. kali kita dapat kaos dan gelas. Saran yang kayaknya satu dari lagi KPU. apa? Yang itu tadi mic 1. Oh, mic 1. Yang kedua apa? Tadi ini kan Oh, usulan mic-nya Dimatikan. Dimatikan. Kalau Oh, sudah itu 2 diterima menit juga. atau Iya, 1 iya. menit, 1 Mic menit, yang itu tidak mic-nya boleh dimatikan. bicara, Iya, iya, capres betul. atau cawapresnya harus mati Mati. mic-nya. Ini Iya. lama-lama tim ses kalau mau nitip pesan itu nggak Lewat bisik-bisik sini. sama Iya, KPU. iya, Ke iya. kita, Lewat bisik-bisik ke kita. kita nanti. Bisa nomor telepon kita sebentar lagi ya. Pokoknya begitu. Nah, Pokoknya ngomong-ngomongnya selesai. kontak Ini Bu kita Sumi. mau bahas debat. Oh iya iya iya. Iya, iya, Ibu gimana? Sumi disebut. Masih omon-omon aja. Itu. Iya. Orang bilang Hmm. Anies dan Ganjar kerjasama nih karena menyerang berdua ke Pak Prabowo yang petahana Menteri Pertahanan. Iya, iya. Coach Apa? Kodari? Iya, apa Ini- emang tak terhindari karena satu Sampai ada pertahanan. yang bilang memang tim ses 01 dan 03 sempat ketemuan. Ya kalau ketemu mungkin saja terjadi ya, tetapi nggak ketemu pun juga nalurinya memang akan mengarah kepada pengeroyokan terhadap nomor 2. Karena unggul. nomor 2 itu surveinya kan unggul Iya. ya di atas yang lain. Ya, Jadi ini materi yang dikuasai betul harusnya oleh Pak betul. Prabowo. Nah, Ini makasih sudah, tadi ini sudah pengantarnya. mulai mengarah ke viktimisasi bapak-bapak dan ibu-ibu. Enggak, kali ini saat saya berbicara. Ya. Belum, udah Mic-nya belum Tolong mati. mic-nya dimatikan ya. Dimatikan, Coba tolong. kita praktekkan mulai dari sini ya. Mic-nya oke. dimatikan. Kalau enggak Susah, nanti deh. Tahan, Bang. pengeroyokan. Nggak bisa. Tahan, Bang. Iya, iya, iya. Sebagai moderator saya tim lu bantuin gua. Tenang, Moderator berdua Tenang, nih. Ini gue malah nyuruh moderator lain tenang. Oke, moderator gini, tenang. pengeroyokan itu sebuah terminologi yang netral saja sebetulnya buat saya. Oke. Iya. Ya bagaimana caranya agar pertama nih, jangan sekali putaran gitu. Karena sekarang ini ada tren pasangan nomor 2 itu bisa tembus sekali putaran. Ya. Nah, kalau sampai tembus sekali putaran kan dua-duanya kan rugi. Artinya apa? Karena yang menang langsung nomor 2 gitu. Jadi Ya, pada ya. titik ini 01 dengan 03 itu punya kepentingan yang sama. Setidaknya untuk mencegah jangan sekali putaran. Sekali Jadi, putaran. sekali putaran. Koordinasi Jadi ibaratnya otak saya begini. sudah bisa. jadi melakukan. satu ini kalau kita permainan game gitu, ditembakin gitu, ditembakin dua-duanya. Nah, soal nanti siapa yang akan lolos ke putaran Putaran kedua, kedua. kalau ada putaran kedua, itu dipikirin nanti setelah acara debat. Iya. Jadi siapapun. Iya. Jadi untuk saat ini statusnya adalah musuh bersama aja dulu gitu Betul, ya. musuh bersama. Oke. Jadi menurut saya itu sesuatu yang bersifat Wajar saja ya. naluriah gitu. Nah, kebetulan juga ada momen-momen di mana mereka bisa saling lempar bola gitu. Iya, iya. Dan melakukan serangan-serangan yang terkoordinasi. Iya. Tapi kalau di misalkan sepak pemain bola dia Iya. Tiki taka. serangannya tiki taka ya. Tiki Tapi taka. tiki taka itu pakai pelatihan dan ini loh, pakai apa? Ada chemistry antara kedua Loh, pemain ini kan sebenarnya. ini kan dua pemain yang sudah berpengalaman, pemain veteran ini. Iya, iya. Jadi mereka sudah terbiasa dengan oper-operan bola. Bolanya lempar ke kiri. Saya sudah boleh, Anies Pak? Belum ya? lempar Kita bola. belum. Kan begitu, coba lihat. Anies kan gini. Nggak, agak Pak- susah Pak- menunggu- Pak Ganjar. menunggu ini. Pak Ganjar. Batas waktunya nggak jalan. Pak Ganjar, gitu kan? Pak Ganjar. Kalau Anda kasih skor kepada Iya, Pak iya, Prabowo, iya. skornya berapa? Itu kan lemparan bola kan kepada Hmm, Ganjar iya, kan. iya. Oleh Ganjar skornya 5. Nah, Lempar sebenarnya balik. diskusi udah diam kan? Iya. Ibaratnya lagi giring bola, tapi Ganjar ngeliat, wah kayaknya saya oper bola nih ke Anies gitu. Lemparnya bola, Pak Anies berapa skornya? Dia saya di bawah 5. Oh, wah kalau begitu sebut nama dong, sebut angka Sebut dong, angka. jangan cuma di bawah. Oh, langsung dia lempar bola lagi. Bukan 11. lempar bola, langsung nembak. Iya. 11 sih dari 100. Itu bicycle kick itu. Jadi ini tiki taka ini. Iya. Tapi wajar dalam pertarungan, tapi sebetulnya itu menggambarkan struktur suara yang ada sekarang.
di mana 02 itu sudah unggul, ya. Saking unggulnya ada peluang sekali putaran, akhirnya 01, 02 bekerja sama untuk 03, berusaha 01 dan 03. 01 dan 03 berusaha menurunkan 02. Jadi itu semua berjalan apa adanya sebetulnya di ya, dalam naluri debat lah. kemarin. Jadi pengeroyokan itu sebagai sebuah istilah yang deskriptif. Deskriptif. Thank you Coach Kedari. Silakan ditanggapi. Oh, bukan ya. Saya mau mindahin Boleh dibawa, boleh dibawa pulang. Timernya harus diserahkan kepada KPU. Kandidat masing-masing bawa timer sendiri. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Bahaya. Kenapa? Bahaya kalau kandidat bawa timer Harus sendiri-sendiri. dari wasit. Ini Harus dari wasit. Ini kan 442. Kalau enggak itu timnya protes di saya masih ada 1 menit gitu kan. nggak Iya, mungkin. beda. Saya menunjukkan sekarang dengan sangat cepat. Yang pertama, debat adalah mata kuliah biasa. Oke. Ada teknik-teknik dan metodologinya. Iya. Sekarang kalau dikaitkan dengan coach itu juga ada teknik-tekniknya. Kapan nyerang, kapan bertahan, mau parkir bus Dalam sepak dan bola. total attacking dan Total lain-lain football, ya. sebagainya. Karena itu saya malah mau menunjukkan walaupun saya tuh sering berkelahi dengan Pak Kodari supaya sama Ya. istilahnya, Ya. pengeroyokan sejajar dengan berkelahi. Oh, Kayak gitu oke. kan? Iya. Walaupun saya sering berkelahi dengan Kodari, tapi banyak kata-kata yang bisa saya sebutkan bersepakat, yaitu bahwa kondisi saat ini memang demikian. Jadi ada 02 yang sudah sangat dekat menuju ke 50% plus 1. Ya. Kalau saya tuh Bapak jangan khawatir. Ya. Disebut aja sekali putaran aman kok, Pak. Enggak. Iya. Bapak makanya berat dengan sekali putaran. Karena saya tetap Bahasa teknisnya gitu, enggak, bukan. 50% plus Saya 1. jiwa saya masih sehat. Iya. Antara 1 dan 2 ini. Oh, Jadi jadi saya bebas ya. tetap nggak bisa. Saya Iya. hanya tetap mengatakan satu putaran Boleh, baik. dengan 50% Baik, plus baik, 1 baik. gitu Silakan, ya. silakan. Oke. Jadi kalau saya nanti kalau melihat dengan riset saya, oh ini sudah sampai 50% plus Iya. 1, saya kasih tahu. Iya, Mau oke. di sini dikasih Iya, tahu juga boleh. Iya. Buat kejutan nantinya. Iya. 442 yang menyelesaikannya gitu ya. Iya. Tapi yang mau saya katakan, apa yang terjadi kemarin itu nggak murni dalam tanda petik pengeroyokan. Nah, walaupun secara teoretik dalam nggak ada sih papan saya. Kalau ada papan saya bisa jelaskan. Oh, Pakai itu. kertas, kenapa papan saya diambil? Ini ada apa? Sengaja merugikan ya. Jadi maksud saya, Iya, saya mendukung Bapak nih. di beberapa stasiun televisi saya sudah bilang ini sudah pasti satu dulu mulai akan menyerang 3. Karena Sudah diperkirakan ya. ini bukan persoalan apa Menyerang namanya? Satu 3 nyerang atau 3? menyerang 2? Enggak, satu nyerang 2. Oh, oke, Satu oke. nyerang Oke. dua. Satu pasti akan nyerang 2. Oke. Ini kalau Sebut dalam nama aja. kalau dalam angka-angka dia benar loh ini. Hanya doang putaran Sensitif. doang dia nggak masalah. Karena memang Kalau sangat angka benar sensitif. banget. Satu Angka kedua. yang lain ya. Sangat Yaitu sensitif. Anies ke Prabowo atau Prabowo menanggapi ke Anies. Oke. Karena apa? Ini yang perlu kita cari tahu. Ada apa masalah pribadi di antara kedua kesebelasan ini? Oh, saya sama antara kesebelasan tertentu yang kalau berhadapan panas saja bawaannya. Gitu. Oh, jadi ada ada masalah. ini lama lah ya. Iya, ada akar lama persoalan yang lama mengakar ya, persoalan lama. di antara dua kesebelasan ini. Iya. Jadi itu biasanya sudah ada pasti. Persija jarak. Jakarta tuh ada aja kan? Iya, Itu kira-kira. Persija Namanya dengan- sepak bola, Pak. Sepak bola. Ada Sepak bola. profesionalisme, tapi ada juga hubungan pribadi. Nah, ada kisah-kisah lama El Clasico. Oh, ya, ya kan? ya. Jangankan antar tim, Ya. ya sesama striker aja bisa jadi ada Iya, masalah-masalah. jadi yang ini berkembang. ada masalah itu. Ditambah lagi dengan soal itu, perlu memang menurunkan dari menahan laju jangan sampai 50% plus 1. Ya kan? Nah, jadi memang ada dua masalah di sini. Masalah pribadi-pribadi Ya. atau antar kesebelasan dan ada juga masalah harus menurunkan ini, masalah bersama. Tapi dalam konteks itu tadi tidak murni pengeroyokan. Karena apa? Coba lihat. Pada bagian pertama ada kesan mengeroyok yang sebelah sana. Ya. Mengeroyok Anies maksudnya ya kan? Siapa yang mulai Anies? Oh, mereka berdua. Mereka berdua yang siapa? lain. Makanya- Prabowo sama Ganjar? Iya, saya rasa saya agak sepakat. banyak sependapat. Ya. 2 atau 3 kali ya Nah, kan? tapi- 2 atau tapi- 3 kali. Tapi Iya, kalau itu itu juga nggak- menarik. Itu agak menarik. Tidak terlalu terasa mengeroyok, lebih terasa mencari teman. Kalau saya sih Oh, enggak iya, gitu. tapi kan- Jadi mencari teman Iya, di tapi Ganjar. dengan demikian yang satu kan merasa, oh Anda berdua nih. Gitu ya. Oh, Ya, jadi kalau istilah mengeroyok Ya, oke. itu dipakai, maka ini setengah mengeroyok lah. Ya. Mengeroyok, berkelahi dan lain-lain. Tapi katakanlah mencari teman satu kolam. Iya, iya, iya. Oke. iya. Ya, untuk membuat suasana ini tidak, itu sebetulnya Kalau nggak tindakan mau istilah mengeroyok, boleh juga mengerebuti. mengerebuti. Sama aja coach. Tapi Ini coach Kodari. tapi ini kan menarik untuk mengatakan ada strategi yang sudah disiapkan masing-masing. Jadi Anies itu sudah pasti sepak Total bolanya football sejak total football dari peluit awal. berbunyi Bahkan sebetulnya langsung. agak mengejutkan bahwa apa tuh kata pengantar itu ya, visi dan misi itu isinya relatif langsung
Iya. Jab langsung tendangan-tendangan maut ke gawang gitu ya. Tapi tadi debat kan dibilang sebenarnya ada standarnya gitu. Kalau dilihat secara keseluruhan gitu. Tadi kan strategi, isinya strategi ini ya. Kelihatan nggak sih bahwa memang para paslon itu terutama mungkin 1 dan 3 karena kita bicara 002 ini pada saat debat tuh kayak dikerubuti tadi. Memang datangnya dengan strategi menyerang saja. Kalau sebenarnya kan kalau secara KPU pengennya para paslon datang untuk lebih menjelaskan masyarakat mendapatkan kejelasan mengenai visi misi. Hati-hati, kalau ini sudah langsung nanti masuk ke fallacy namanya. Fallacy itu salah pikir, yaitu atau kepalsuan berpikir. Bahwa menyerang bukan berarti nggak ada isinya. Itu suka begitu tuh. Bahkan yang pernah peserta debat sebelumnya juga mengatakan begitu. Kemarin di debat itu tetap substansial. Enggak, maksud saya sampai saat ini kami Komunikolog Indonesia mengatakan itu masih tetap substansi sejauh terkait dengan apa. Misal salah satu contoh supaya nanti dicari contoh-contoh lainnya. Ketika Anies menanyakan nilai-nilai etika dari seorang kepemimpinan ketika konteksnya adalah hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan, itu menjadi penting. Bukan pada persoalan penyerangan pribadi, tapi Anda bisa bayangkan bahwa seorang pemimpin, tapi ini sudah terjadi sebelumnya, ketika isu Trump mau menjadi presiden Amerika Serikat, seorang pemimpin itu dia harus memiliki nilai-nilai, etika, emosi yang terjaga sedemikian rupa, karena dia akan memegang pin-pin senjata nuklir, misalnya gitu-gitu, atau menyatakan perang terhadap negara lain, itu kan, sehingga Kim Jong Un misalnya, ya di negara Korea Utara itu, walaupun kepuasan publik terhadap Kim Jong Un itu 100%, betul ya? Iya kan? Nggak ada surveinya. Iya, tapi kan kalau ada survei pemerintah 100% juga. Nggak gini survei daripada ditembak. Survei itu cuma bisa dilaksanakan di negara demokrasi. Ini fallacy ini. Fallacy. Ini salah satu survei di negara Korea Utara fallacy. Saya setuju, sepakat. Ini salah satu contoh fallacy ya. Tapi kan diragukan emosinya gitu loh. Nah, itu salah satu. Jadi maksud saya ini belum tentu menyerang tidak punya substansi. Nah, tapi balik lagi. Jadi pada bagian itu Anies total football. Sementara Pak Prabowo itu di samping agak parkir bus itu ya. Dari awal kelihatan tenang. Saya rasa karena kematangan dia kan boleh dibilang kampus berjalan pertahanan lah ya, dengan latar belakang militer, dengan apa yang dilakukan, dia merasa nggak usah lah menyerang ya kan, asal saya nanti bisa kasih jawaban-jawaban yang pas, dia sudah oke. Dan sekaligus pada saat itu, nah bagian ini nih yang perlu juga telah bahwa dia mencoba bersama-sama dengan ini kan nggak bisa dilihat dengan satu pertandingan karena ada tiga peserta. Dia membangun kebersamaan dengan Ganjar yang pada bagian akhirnya dalam tanda petik dikhianati ya. Masuk di babak tanya jawab ternyata yang terakhir mengerubuti saya pikir mengerubuti. Jadi ada salah strategi pada tahap awal. Dan itu agak lebih menyakitkan kan? Oh iya, jadi salah strategi oleh siapa? Pak Prabowo dong, karena membangun strategi dengan Ganjar, ternyata dua-duanya, sehingga akhirnya dalam konferensi persnya dia juga menyatakan bahwa kedua narasi itu. Ini kalau kita lihat gambarnya kira-kira kan begini kemarin. Pak Prabowo mampu bertahan nggak menurut Bang F? Kalau menurut saya mampu. Orang suka nggak melihat itu ya, kalau saya malah sangat menghargai kemampuannya bertahan. Karena bertahan dalam substansi yang dipertanyakan 0103 atau bertahan dalam esmosi. Nah, itu. Saya jadi supaya enak kalimatnya esmosi. Istilahnya kalau tadi kata ini Bang Effendi, Bastian Schweinsteiger ini udah lama ya. Tahu aja. Bapak tahu aja. Rambutnya itu Bastian Schweinsteiger. Ini si Alvaro Morata ini. Iya, betul. Itu Peter Schmeichel. Cuma rambutnya kurang pirang ya. Kalau kata Bang Effendi tadi, Joachim Low pelatih Prancis bisa juga ya. Bahwa Prabowo parkir bus pelatih Jepang. Ya, terutama untuk kesabaran itu memang selama busnya masih parkir nggak dinyalain dan justru masuk ke gawang lawan itu sebenarnya Pak Prabowo sejauh itu aja yang bisa dilakukan. Ini mau gitu jujur kan di 442 ini kan jujur. Dia tampil di debat itu bertahan sedemikian rupa. Nah, tetapi di acara-acara di luar debat itu yang nggak tertahankan. Nah, sebelum sana saya mau tahu dari Wasko dari dulu. Efeknya apa nih ke Pak Prabowo kira-kira hasil dari debat kemarin?
Pertama kan Pak Prabowo punya prinsip dia nggak mau menyerang kan. Kalau yang lain kan memang mau nyerang. Ya. Kan sesuai Menteri Pertahanan. Iya. Bukan. Pinter banget bener ya. Bukan Menteri Penyerangan ya. Bukan. Ada selesai diskusi kita lagi. Jadi Pak Prabowo itu Padahal kembali kepada pertahanan yang jati terbaik diri yang adalah sesungguhnya. mungkin penyerangan. Menteri Pertahanan ya. Benar. Jadi Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan telah menjalankan portofolionya dengan sangat baik, yaitu dia bertahan. Menurut dia gitu. dia tidak menyerang, dia tidak menyerang. Walaupun katanya para konsultan itu mengatakan sesekali Bapak boleh keluar gitu. Iya. Tapi dia tetap bertahan. Nah, yang kedua, kenapa terjadi dinamika di lapangan? Karena memang, gini, walaupun calonnya ada 3, sesungguhnya ini pertandingan tetap dua kesebelasan ini. Oke. Kesebelasan keberlanjutan versus kesebelasan perubahan. Gitu. Oke. Nah, masalahnya ada pemain ketiga yang identitasnya nggak jelas. Sehingga di babak pertama, dia ikut kesebelasan keberlanjutan. Baru babak kedua, selanjutnya ada dia perubahan. pindah kesebelasan perubahan. Itu pemain ketiga ya? Nah, iya, yang pemain yang ketiga ini. Gitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi yang dijelaskan oleh Chief EG tadi kan? Awalnya berhadapan dengan melawan Anies, tapi kemudian terakhir justru melawan Prabowo gitu. Nah, sebetulnya kan ini yang problem kalau kita bicara pemilu ya. Kita bukan acara debat ansih ya. Kita harus bedakan loh. Kita ini harus bersikap kita harus mengatasi debat itu sendiri. Kita melihat debat ini untuk apa sih? Debat untuk debat. Debat dalam konteks akademis, debat dalam konteks aktivis mahasiswa, nah gitu kan. Debat dalam konteks pemilihan ketua senat atau ini adalah pemilihan presiden. Gitu. Jadi kalau buat saya kita melihat siapa yang menang atau bagaimana game Ini masih dihitung kan waktunya? Ini masih dijalankan. Udah enggak. Saya diam aja. Bapak itu diam dari mana? Bapak dari tadi ngomong jam. Bapak ini mundurin. Mana ada saya nanya-nanya mengenai jam. Waktu Bapak ngomong saya nggak ada nanya-nanya. Ini cuma sekedar memancing emosi, Pak. Jadi memang ada upaya-upaya seperti ini. Memancing emosi, Pak. Tapi ini kan saya acting aja emosi. Sorry ya. Ini seru yang bagian ini. Sorry. Tidak keluar di debat kedua. Tapi kenapa dipotong? Iya. Ini namanya Anies Gozali. Paling bisa ganggu-ganggu gitu ya. Oke. Saya mencoba menjadi Prabowo Kodari kalau begitu. Iya. Sabar menghadapi murid-murid nakal yang bertahan dalam emosi. Ya. Jadi itulah dinamika yang terjadi bahwa Mas Ganjar ini kan memang dia confuse identitinya. Tapi kan memang itu kan sudah sejak awal kan memang terjadi seperti itu menurut saya untuk 03 karena dia kan bagian dari pemerintahan tapi rasa oposisi. Betul, gini, saya menambahkan lagi. Memang agak sulit bagi mereka. Jadi memang sebetulnya kalau kita lihat lebih jauh ke belakang ke dapurnya nih ya di bagian strateginya itu waktu mereka meracik strategi. Itu kan peracik strateginya Prabowo dengan peracik strateginya Ganjar. Itu kan orangnya dulu bareng satu tim. Iya. Jadi sebetulnya kalau ada persamaan antara Prabowo dengan Ganjar itu nggak heran. Misalnya gini, dalam merancang desain pertahanan Indonesia, Pak Prabowo sebagai Menhan kan dapat masukan dari sana sini. Salah satunya yang paling utama, saya hakul yakin, itu dari Lemhanas. Presidennya, gubernurnya siapa? Namanya Andi Wijayanto. Andi Wijayanto ada di mana? Ada di Ganjar. Apa-apa yang disampaikan Rizal Sukma, apa-apa yang disampaikan oleh Ganjar pasti sumbernya datang dari orang-orang itu gitu. Dulu buat Pak Jokowi itu. Iya. Jadi balik lagi, sesungguhnya Mas Ganjar ini kan timnya adalah tim keberlanjutan, tetapi kemudian mengambil peran atau posisi atau sikap perubahan juga. Gitu. Jadi kalau di awal itu Pak Prabowo, saya setuju dengan Mas Ganjar, saya setuju. Lu yang sama kok. Sama, belakangnya sama. Blueprintnya sama kok. Gitu loh. Iya, karena sama-sama orang Lemhanas juga. Benar. Cuman kan Mas Ganjar berusaha cari poin dalam proses itu. Mohon maaf ya, kalau ada yang mengatakan Pak Prabowo terbawa emosi. Emangnya Ganjar sama Anies nggak terbawa emosi? Menurut saya justru yang tergelincir lebih jauh adalah Ganjar sama Anies. Kenapa? Kenapa? Overkill.
Anies mungkin. Kalau Ganjar menurut saya terkontrol. Kontrol. Tapi begini, Chief. Dia terpleset dalam konteks bahwa dia akhirnya ikut-ikutan sama Anies gitu loh. Memainkan apa tadi istilahnya tiki-taka. Kalau itu over observation, menghajar. Tapi itu mungkin sederhananya gitu ya. Udah jatuh masih dipukulin istilahnya gitu ya. Harusnya udah aja gitu. Kan begini, kan dia belum mukul. Kalau Ganjar belum mukul. Gini, konteks yang lebih besar adalah bahwa ini debat capres ya. Ini bukan kalau zaman saya kuliah dulu tuh teman-teman Fakultas Hukum tuh debat ALSA, Asian Law Student Association. Itu kan moot court segala macam. Harvard debate, Cornell debate. Iya, debate-debate begitu. Mereka larut menurut saya. Anies ini seolah-olah dia sedang di kampus gitu kan, mempertunjukkan jurus-jurus pencak silatnya yang begitu canggih gitu. Pokoknya nggak ada celah yang nggak gua lihat. Pokoknya nggak ada ruang yang nggak gua hajar gitu kan. Padahal ini pilpres. Yang nonton adalah rakyat. Rakyat itu kan ada moodnya sendiri, ada kriterianya sendiri, ada standarnya sendiri. Nah, ketika misalnya Mas Anies mengatakan ini 11 dari 10, lalu kita itu hati masyarakat terluka loh. Hati masyarakat terluka. Jadi menurut saya kalau diucapkan seperti itu, kalau yang tergelincir itu terluka. Saya aja terluka. Kalau bicara emosi, mohon maaf ya, yang sebetulnya kebablasan emosinya malah larut dengan polanya itu adalah menurut saya Mas Anies. Ini saya mau ke Bang Ep. Karena itu menarik sih bahwa ini debat, tapi kan kita sedang melihat dipertontonkan bagaimana sikap setiap capres kita ini dan bukan cuma yang menang perdebatannya itu yang menang. Bukan di juri, bukan di pengamat, tapi di masyarakat. Nah itu karena ini komunikasi kan. Yang pertama bisa itu aja bahwa perdebatannya menang. Sedang dan akan diukur. Betul ya, kan harus ada survei yang akan mengukur itu. Jadi nanti akan pengaruh ke survei. Pasti. Dalam waktu dekat kan mestinya ada survei pasca debat yang ketiga, misalnya sedang dan akan diukur. Nah yang kedua, memang itu jangan-jangan jadi pelajaran bagi Anies, konsultan dan siapapun juga, bahwa ada keharusan menyerang, tapi apakah dengan total football yang seperti itu, apakah bisa counterproduktif atau tidak? Itu yang sedang dipelajari. Karena betul juga bahwa di Indonesia ini sama seperti di Amerika Latin, itu kan sinetronnya harus mendayu-dayu. Nggak bisa disayang dengan Amerika ya, Cip, ya? Lagu-lagu dangdutnya juga. Betul. Iya, nggak bisa. Dalam konteks Anda itu kan mungkin belajar ilmu komunikasi di Indonesia, tapi juga di Amerika kan? Iya, tapi artinya gini. Apa bedanya Amerika dengan Indonesia? Enggak, ini belum kita lihat. Yang ini belum kita lihat. Nggak secara inilah, pengalaman selama inilah. Nggak ada, kalau di Amerika kan nggak ada orang nunggu-nunggu attacking itu. Yang paling brutal 29 September 2020 kan? Itu antara Trump dengan Biden kan, itu udah paling brutal, terburuk lah, debat terburuk dalam sejarah dunia. Kenapa buruk? Iya, jadi pelajaran buat pemirsa. Nggak ada lagi kalimat kesempatan untuk kasar ya? Bukan cuma kasar, Anda pelawak, bisa berhenti ngomong nggak gitu ya? Semuanya kepancing, dua-duanya kepancing. Semua kalimat apapun yang. Tapi rasanya itu nggak cocok buat pemirsa Indonesia, nggak cocok. Buat Amerika juga nggak cocok. Habis itu mereka memperbaiki diri, berubah total itu. Tapi sopan. Tapi di Indonesia. Prof ini Indonesian style atau American style? Yang mana? Prof sendiri. Kalau saya ingin mengatakan Amerika dan Indonesia itu sangat tergantung pada tujuannya apa. Jadi dalam konteks kemarin, saya setuju bahwa mungkin ada over attacking, bukan over killing. Attacking itu maksudnya begini. Kan makanya tadi saya bilang kalau Mike mati, ketolong itu Anies. Karena angka 11 dari 100 itu muncul dari kalau debat itu ada di kampus-kampus atau di antara aktivis gitu loh, di mana orang bercanda gitu. Ya 11 lah dari 100 gitu. Tapi kalau Mike mati lumayan loh itu. Karena saya rasa nggak ada satupun di antara konsultannya membayangkan angka itu akan keluar. Iya, betul. Karena itu yang saya maksud. Sebetulnya Anies tergelincir juga di situ. Nggak ada satupun konsultan mereka yang akan membayangkan angka itu akan keluar. 11 dari 100. Karena too much gitu ya. Iya, karena dalam struktur yang lain, Anies itu secara teliti loh memuji para tentara, para polisi di mana-mana. Tapi begitu ada angka 11 dari 100, nah dan memang nggak ada muji Pak Prabowo juga. Apanya? Ya, ada muji Pak Prabowo. Ada beberapa. Kalau padahal harusnya ada pujian juga. Pada poin 6A misalnya di debat itu, kalau walaupun Anda attacking, kalimat pengantar kan bisa saya sepakat dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Yaitu bahwa soal deterrent itu kita memang membutuhkan. Nggak mungkin kita bisa langsung memiliki senjata yang waktunya 7 tahun, padahal pemerintahan ini 5 tahun. Jadi harus ada jeda misalnya gitu ya.
Jadi harus ada mengatur tempo itu. Oke. Nah, ini kan kita nggak tahu kenapa pada waktu itu mungkin yang harus ditingkatkan pada Anies pada waktu itu justru senyumnya. Karena dia sama-sama nggak fit, kalau saya nilai. Pak Prabowo dan Anies memasuki ruang debat itu sama-sama nggak fit. Kenapa? Mungkin karena capek. Kan saya sudah bilang, harusnya debat hari itu, mereka berdua itu dari pagi itu harusnya istirahat aja. Mungkin sambil santai gitu sudah. Tapi karena mungkin ada dari mana, atau kebanyakan dikasih tahu juga masalah loh itu. Iya, udah mumet Kebanyakan latihan ya, pusing ya. Iya. Tapi menarik kalau lihat, benar nggak sih saya ngelihat pada saat Anies nyerang Prabowo, nggak ngelihat Prabowo. Sementara kalau ini kita saya hati-hati. begitu. Jadi ini saya di lapangan soalnya. Jadi saya melihat. Kalau di televisi susah karena begitu dibelah. Sebenarnya kan itu kalau kamera ya, itu kan angle itu kamera. seperti saling melihat kan gitu ya. Tapi sebenarnya ngeliatin Pak Prabowo pada semua melihat, tapi kan kadang-kadang juga harus melihat kertasnya atau melihat karena apa gitu. Kalau kita sih ngerasanya ngeliat ke kamera gitu, tapi nggak melihat ke sampingnya. Kan kamera mengambil seakan-akan mereka berhadapan-hadapan ya. Sementara Pak Prabowo di kata-kata tertentu langsung Jadi ada bagian-bagian tertentu mereka kan memikirkan juga harus memberikan jawaban apa ini pasti kan karena dalam waktu yang tidak terlalu coba cepat mereka harus segera memberikan jawaban. Nah, sekarang gini, sambil kita mau lihat video, kita cukupkan sedikit mengenai nanti kita kembali lagi berkaitan menyerang dan bertahan tadi di dalam debat. Nanti kita sambung. Saya sedikit ke substansi yang coba ditampilkan. Data-data ini kan juga jadi perhatian nih, terutama netizen. Karena sepanjang debat, melihat Twitter, juga Instagram juga menarik. Karena data-data itu bahkan ada yang live report dan lain-lain. Kita putar deh videonya, minta tolong sama tim. Ini berkaitan dengan angka 350.000 hektar ya, kalau nggak salah. 340.000. 340.000 Ada hektar ini. 3 kali pengucapan data. Yang pertama 34 hektar. Betul. Dibetulkan. Tadi saya salah ngomong 32 hektar, harusnya 340. Ini penting. Jadi gini, kalau menurut saya, kalau bicara substansi, saya cut dulu supaya kita lihat videonya. Sekalian kita ngelihat. Tapi jangan pertanahan dulu kalau menurut saya. Justru ngomong mengenai 700 triliun yang dipakai untuk beli alat bekas itu. Iya, karena itu kan temanya kan pertahanan ya, bukan pertanahan ya. Jadi jangan dulu. Kita harusnya tetap pada substansi gitu ya. Pertanahan saya aja ketuk-ketuk. Ada nggak itu ya yang alutsista bekas ya? Alutsista bekas itu ya. Coba 700 triliun. Anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Sekali lagi Pak Anies ngomong-ngomong barang bekas karena Pak Anies rupanya tidak mengerti masalah pertahanan. Saya bersedia Pak Anies mengundang Pak Anies di tempat yang Pak Anies suka, kita diskusi. Saya akan bawa data. Saya akan bawa data yang sebenar-benarnya ya. Jadi barang-barang bekas itu menurut saya menyesatkan rakyat. Betul. Itu Pak tidak pantas seorang profesor ngomong begitu ya. Karena dalam pertahanan hampir 50% alat-alat dimanapun adalah bekas, tapi usianya masih muda. Memang unik ini. Bang F, sedikit saja ya, sambil nanti ke substansi. Memang ngelihatnya kayaknya ke kamera ya. Jadi dan menurut saya Anies Baswedan sadar kamera, jadi dia menghadap ke kamera terus, tapi kalau nggak lihat campuran. Ya. Pada saat-saat tertentu kan orang berpikir, terus kamera kan memang disediakan buat menangkap ekspresinya. Pada saat tertentu melihat juga campuran lah dari hal itu. Nggak bisa ketangkap bahwa orang nggak suka terus nggak mau melihat gitu, belum bisa ketangkap dari itu. Enggak, kita ini aja. Karena kalau saya disuruh ngomong gitu ke Pak Prabowo, saya juga nggak ngeliatin Pak Prabowo. Kalau menurut saya, kamu takut ya. Kalau menurut saya, Pak Prabowo juga memang sudah menyadari situasi dan kondisi, dan karena itu dia sudah membuat strategi pertahanan tersendiri. Dia nggak melihat Anies. Dia ngelihat ke tempat yang lain. Juga ngelihat ke kamera. Menurut saya melihat ke tempat yang lain. Walaupun saya nggak ada di tempat ya. Karena dia sedang mengatur strategi pertahanannya. Dia nggak mau melihat atau mengarahkan pandangannya kepada aura negatif gitu. Makanya saya suka melihat yang bagus-bagus, yang indah-indah, yang cantik-cantik itu karena memberikan energi positif. Gitu. Tapi kalau yang nggak bisa sih kamera melihat sebetulnya di depannya Coach Kodari itu memang indah sih. Gitu ya. Pamit nggak apa-apa. Kan kita sama posisinya. Ada Ibu Sumi di depan kita. Tahu ya Bapak ini. Bapak ini bisa juga membaca aura ya. Iya. Karena itu
cuma ada apa di depan itu kan? Kamera. Gini, ada satu presenter. Saya nggak usah jauh-jauh. Iya. Kalau saya sendiri, kalau ada stimulus yang negatif, itu kan saya putus stimulus negatif. Sekalian aja nggak usah dilihat gitu ya. Nggak usah dilihat gitu. Makanya nggak pernah mau ngelihat saya ke depan. Nah, masalahnya terjebak di sini. Normal Pak, berarti Pak. Masalahnya Bang Kodari ini terjebak kanan gak enak, kiri juga gak enak. Substansi ya. Substansi. Ya kan kita udah mendengar 700 triliun membeli alutsista bekas. Iya. Jadi memang dunia pertahanan ini kan dunia yang beda dengan dunia yang lain-lain. Gitu. Jadi nggak bisa dipukul rata. Mobil kalau udah dipakai 2 tahun, lalu dibeli kan mobil bekas kan begitu. Yeah. Nah sebetulnya menurut saya harus ada terminologi khusus lah kalau dalam dunia pertahanan. Karena yang dijadikan patokan itu bukan dia sudah pernah dipakai atau tidak, tetapi dia masih fungsional atau tidak kan begitu. Sejauh dia fungsional sebetulnya no problem. No problem dia. Jadi misalnya apa tadi pesawat katanya punya usia pakai rata-rata usia pakai ya. Jadi mungkin terminologi yang pas itu adalah membeli pesawat atau membeli alutsista yang usia pakai. Nah, itu lebih netral. Pakainya usia pakainya berapa? Benar. Jadi saya mungkin pakai mengusulkan istilah aja lah supaya kan bekas itu kan kesannya negatif ya. Iya. Padahal ini masih sangat berfungsi dan sangat relevan untuk dipakai. Saya usul terminologinya alutsista pre-love. Pre-love. Seperti barang. Ada. Aduh. Memang ada pesawat tempur LV gitu dijual. Nggak kebayang ya. Ada. Sukhoi pre-love. Ada. Ini khusus alutsista yang bisa diambil, yang bisa dipegang, yang bisa diginin deh. Dibawa ke mall. Iya. Saya nggak kebayang. Oke deh. Jadi intinya dijual tank Leopard. Nah itu yang dimaksudkan. Yang 90% Pak Prabowo bahwa Mas Anies itu nggak punya konsep pertahanan itu. Alutsista itu dia nggak punya gitu. Pokoknya kalau Anda udah beli bekas berarti buruk gitu loh. Padahal enggak. Enggak. Atau sebetulnya 01. Ditambah lagi nomor 2 yang terpenting adalah bahwa Mas Anies itu kalimatnya kurang lengkap sebetulnya. Harusnya dia mengatakan sebagian dipakai untuk membeli alutsista yang sebagian itu alat bekas. Jadi 2 kali sebagian hilang. Iya, 2 kali sebagian hilang. Ya, tapi itu kan bagian dalam debat ini yang memang ingin mencuri persepsi penonton. Betul. Disitulah kemudian ada terminologi kamu jahat kan gitu. itu ngono aja ngono. Kenapa? Gitu. Nah, di titik ini karena seolah-olah semua 700 triliun itu kan dipakai buat alat untuk konsepnya di tim sama penonton Politik 442 ini bukan isu yang pertama kali dimunculkan. Sejak kapan dan sambil berjalan dalam pemerintahan kita waktu di Kompas TV juga ini kan selalu muncul. Kenapa beli alutsista bekas bahasanya gitu. Padahal udah ada penjelasannya. Kita penonton, kebetulan saya juga membahas masalah ini beberapa kali, ngerti sebetulnya memang ada kebutuhan membeli untuk mengisi jeda. Kalau beli baru ini kan ada kan. Betul. Tapi itu kurang muncul dari Pak Prabowo di debat kemarin dan harusnya itu kan bisa dijawab dengan baik. Itu kan peluru yang dikasih, udah tahu sebenarnya jawabannya. Ya, balik lagi bahwa ini adalah dinamika debat yang antara data dengan emosi, interaksi dan seterusnya. Itu sesuatu yang bersifat sangat-sangat dinamis gitu. Dan bukan mustahil juga memang hemat saya ya. Kadang-kadang mungkin nggak dijawab supaya nanti diskusinya panjang. Iya, nggak usah dijawab dulu. Mungkin itu strategi juga. Makanya kan sempat bilang. Nanti begitu dibahas Pak Prabowo bilang kalau perlu nanti. Kan habis ini kan akhirnya tim Mas Anies kan yang mengklarifikasi sebetulnya nggak begitu maksudnya, gitu loh. Nggak 700 triliun itu buat alat bekas semua. Gitu. Iya. Tapi kan memang kan secara common sense aja orang pasti udah tahu lah. Namanya anggaran itu nggak mungkin semuanya dipakai buat belanja modal. Pasti ada anggaran rutin buat gaji karyawan, gaji personalia, untuk pemeliharaan, untuk perlengkapan yang lain-lain dan seterusnya. Tapi gue jadi paham sih, mungkin gini ya. Bayangkan ini kan pada bisa nyetir mobil gitu ya. Terus ada orang minta, karena tadi dibilang bahwa itu kurang lengkap, datanya kurang tepat pertanyaannya gitu ya. Untuk seorang menteri pertahanan yang latar belakangnya pun militer. Gitu. Ini gue jadi agak mencoba memahami nih. Ini kan semua bisa nyetir di sini. Bayangkan kita semua adalah
pengemudi mobil F1 gitu ya. Lalu diminta ajarin, kamu kan pintar nyetir, ajarin saya dong. Oh ya udah sini saya ajarin. Terus pas mau diajarin, dia nanya, ini apa ya? Kan udah males ya jelasin. Iya nggak sih? Mungkin gitu kali ya. Dia personaling aja nggak tahu. State of mind-nya beda ya. Mungkin gitu ya. Mungkin ya. Tapi itu berarti permainan psikologis kan? Permainan psikologis. Ya itu bisa direncanakan. Karena dan saya rasa seorang supir F1 kalau ditanya 3 kali kayak gitu udah kesel sendiri pasti kan. Mau belajar nyetir ya nggak usah sama gue. Ini keberhasilannya Anies. Lanjut dikit. Sama pembalap Formula 1 ditanya, kopling itu apa sih? Yang mana? Males pasti kan. Jadi menurut saya gitu ya. Di situ keberhasilan Anies dalam konteks lebih pada memancing emosi tadi. Sehingga pada bagian tertentu kalau saja tidak over attacking itu keberhasilan banyak ya Anies. Tapi kata-kata 11 dari 100 itu memang menurut saya mengacaukan semuanya ya, dan itu nggak ada satu orang pun yang menduga. Tapi balik, betul dalam debat kalau Anda pun mau menggunakan upaya-upaya seperti itu ya dengan membuat beberapa singkatan rasanya memang nggak boleh. Tapi kalau gini kan menyampaikan ada 2, saya lupa istilahnya dalam bahasa Latin, menyampaikan yang besar buat yang kecil untuk mewakili semuanya. Ada totem in toto atau pate in totem gitu ya. Nah, tapi totem propat, pas pratoto, totem propat, pato dan kawan-kawan lah. Alhamdulillah bahasa Indonesia saya 9. Itu bahasa Latin, Pak. Itu bukan bahasa Latin. Maksud saya, itu bagian dari pelajaran tata bahasa. Karena itu saya supaya akurat, saya nggak mau mengatakan pastinya, yang pastinya disampaikan oleh Bapak. Tapi yang mau saya katakan, ketika Anda menggunakan strategi itu, Anda punya kewajiban setidaknya 1 kali sebelum debat berakhir mengulangi entahkah pada bagian manapun untuk mengatakan yang saya maksud tadi sebagian loh dari 700 triliun. Nah itu ada kewajiban untuk itu. Kalau enggak, tetapi ada juga persoalan dengan Pak Prabowo mungkin karena sudah terbawa emosi tadi, sehingga ada muncul berkali-kali ya kalimat-kalimat yang saya sudah merencanakan skor ya. Bagian dari persiapan. Ada kalimat begini misalnya bahwa nanti kita jelaskan bersama-sama di mana Mas Anies mau, di mana Mas Ganjar mau. Saya bawa data sebenar-benarnya. Nggak bisa Pak, ini debat Pak. Harus kita selesaikan di sini nih Pak. Ya kan? Dan dalam waktu yang singkat. Iya, dan begitu Bapak mengulang-ulang itu kan sama juga dengan Bapak kehilangan waktunya. Iya. Karena kan setiap kali mengulang itu Bapak kan kehilangan waktunya dan seperti memperlihatkan kurang kapabilitas ya dengan cara seperti itu. Nah, memang ada persoalan substansi yang katakanlah ya tidak digali lebih dalam dari debat ini. Misalnya, kan kita bukan mempersoalkan sekedar bekas saja yang tadi diganti dengan istilah pre-love itu, ya kan? Yang ketawa-ketawa, Bapak yang ciptain, Bapak yang ketawa bagaimana sih? Pak, jangan serius, ini bukan pre-love ammunition ya. Pre-love itu. Maksud saya, kan kalau amunisi nggak bisa pre-love. Baru ditembakkan 1 kali ada pelurunya. Kalau tembakan kedua namanya peluru kosong. Pak, sudah ditembakkan tapi masih ada sisanya. Jadi kan itu isinya 16, Pak. Ditembakkan masih ada 15. Nah, tapi maksud saya beginilah, inti dari katakanlah yang pre-love tadi, Bapak ketawa lagi awas. Saya punya strategi supaya nggak ketawa. Lihat tempat yang lain. Itu kan ada 2 poin yang menurut saya itu saya sebetulnya mau lihat ke depan, cuman bahaya. Ada 2 poin yang muncul dan itu hanya 1 kata aja disampaikan oleh Ganjar Pranowo, Yuwono, Sudarsono, ya kan? Padahal sampaikan beritanya lengkap dong. Menurut ini yang kami kutipkan ada di Kompas TV kan dulu begitu ya. Menurut berita ini pada tanggal segini Yuwono Sudarsono menyatakan itu mau dihibahkan gitu. Nah, ketika mau dihibahkan kenapa kita beli misalnya gitu loh. Nah, jadi kan itu dapat konteksnya, akurasinya makin tebal. Nah, yang kedua, menarik bahwa misalnya menanyakan harganya sebagai sebuah benda yang sudah dipakai 15 tahun, kok 1 triliun misalnya. Itu kan lebih menarik kan? Sekalian gitu ya? Iya, kan artinya harusnya kalau sudah dipakai 15 tahun, ya harganya 500 miliar lah misalnya. Jadi ada kan hal-hal konteksnya. Iya, konteksnya itu yang nggak dapat. Nah, lepas dari itu, menurut saya tetap ada bagian di mana Pak Prabowo harusnya. Tapi kalau sudah terpancing emosi, itu memang agak susah. Ini untuk persiapan, sama seperti Anda persiapan memberi nilai, Anda harus masuk ke persiapan tim Pak Prabowo, supaya nanti di yang ketiga ini menjaga betul gemoynya. Itu gemoy itu harus balik. Gemoy karena itu kalau nggak balik sekali itu kemarin. Bukan, gemoy itu sama dengan gemas.
Menggemaskan sama dengan menggemoykan. Yang kemarin itu jadinya cemas. Cemoy ya. Mencemaskan. Jadi cemoy. Cemoy. Jadi kita punya dua istilah di episode ini. Cemoy sama cemoy. Pak Prabowo, jangan cemoy-cemoy. Gemoy. Jangan cemoy-cemoy. Itu poinnya. Sementara Anies juga sekarang jadi punya. Kak, sekarang dia akan mengatakan gini, enak aja Anda Pak Ganjar. Saya yang disuruh menyerang terus Anda yang tegur. Sekarang saya tahan-tahan. Anda kalau nggak mau menyerang, nggak apa-apa. Karena mungkin sebagian target tadi sudah tercapai tuh. Ya, yang untuk mencegah supaya tidak satu putaran. Nah, walaupun kita harus lihat ya hasil survei, apakah kita sama dengan sinetron-sinetron yang membuat orang lulu lantak gitu ya. Karena sebetulnya yang jadi beban bagi Pak Prabowo itu ini adalah wilayah dia gitu. Iya. Jadi ketika diserang pun membuat dia menangis, tapi kan itu wilayah Anda. Lain kalau Caimin itu diserang dengan SGIE, itu relatif kan bukan wilayah dia gitu loh. Tapi ya sudahlah, ini sedang kita tunggu hasil surveinya. Sekarang udah masuk ke nilai nih. Masuk ke nilai. Kita mau 01 dulu ya. Hah? Satu-satu ini kan? Oh, semua secara keseluruhan. Ya, baik. Mulai dari siapa dulu nih? Dari Bapak berdua dulu. Oke, iya. Yang siapa dulu? Nilai saya sama Profesor dulu. Nggak boleh. Nomor 1 dulu. Enggak, ini saya usulkan ya supaya disuruh diundi. Siapa siapa yang lebih dulu? Oke. Yang menentukan itu aja. Untuk 01 nih. Ya, untuk 01. Untuk Anies Baswedan. Untuk Anies Baswedan. Ayo. Siapa dulu? Ya, ini kasih tahu aja. Oh, diundi dulu ya? Undi aja. Siapa dulu? Ini dari skala 1 sampai 10 ya? Iya. Siapa nama? Anies ya. Oke, saya Anies. Alasannya? Oh, alasannya ya sudah terlihat dari angkanya alasannya. Enggak, jangan boleh gitu. Dijelasin dong. Jelasin dong supaya menurut saya Anies Baswedan sampai kapanpun dari debat 1 sampai 3 ini ya, termasuk juga ada debat cawapres di situ, Anies tetap adalah raja debat. Oke. Ya, itu memang sudah bawaan lah. Sudah bawaan, kemampuan menata kata, hanya kemarin mungkin karena kurang fit ditambah lagi dengan ya agak tidak terduga keluar gaya guyonan atau semacam gaya mahasiswa di kampus 11 dari 100. Kalau kurang kalau misalnya saja sebagai sebuah level ini debat calon presiden gitu. Coba ada bayangkan ya kalau dia bilang gini. Kalau Ganjar bilang, kalau Mas Anies berapa angkanya? Tiba-tiba Mas Anies bilang 8 misalnya. Weh, justru orang yang banyak menyerang malah kasih angka lebih bagus dari Ganjar. 50-50 itu antara Ganjar sama Anies. Walaupun masih ada kekurangan, ada objektivitas. Pertahanan itu bukan hal yang mudah. Gitu. 8. Menarik. 8. Oke. Saya Anies Baswedan juga 8. Kurang lebih sama karena menurut saya di debat yang pertama, bahkan debat-debat sebelumnya, bahkan debat pilkada, saya mau bilang Anies Baswedan itu master of debat. Raja debat. Iya, kita harus banyak melihat dia, anak-anak muda terutama, kalau mau jadi pemimpin, debat-debat ini harus jadi sesuatu yang menjadi hal yang biasa. Anies Baswedan salah satu contoh untuk dilihat menurut saya. Untuk ilmu pengetahuan demokrasi kita akan lebih bagus ke depan pada saat ini. Tetapi titik-titik yang lain, tadi saya setuju dengan Coach Effendi, ada hal-hal yang kelebihan untuk skala calon presiden supaya kita melihat presiden di itu Indonesia. Di Indonesia. Oke. Itu Kodari ya dulu. Jangan terakhir. Sudah disebutkan. Anies ya? Ya, Anies dong, jangan terduga loh. Anies itu skornya Del Piero kalau buat saya. Apa tuh? Bangun serangan. Del Piero 10 kan? Ya nggak apa-apa, saya bingung kalau angka. Oke. Del Piero 10 dong. Del Piero 10 dong ya. Iya. Beda. 10 itu nomor punggung. Nomor punggung. Jadi itu nomor punggung atau saya lihat gayanya aja. Oh, gaya Del Piero. Dari awal udah bangun serangan soalnya kan. Bangun serangan, tapi yang ngegolin bukan Del Piero. Striker yang lain. Nanti aja, terakhir gitu. Udah skor saya gitu. Oke. 5. 5, iya. 10. Karena begini, kalau menurut saya, kalau kita bicara debat
capres ya, kita harus berbicara dan melihat efeknya kepada pemilih. Menurut saya pada konteks pemilih ini simpati kepada Anies turun banget, terutama mayoritas yang menengah ke bawah ya. Karena ngasih skor kok rendah banget, tega banget. Yang kedua, Mas Anies ini ekspresinya datar banget, menyerang orang yang memberikan tiket calon gubernur kepada dia. Dan sekarang membuat dia jadi presiden gitu. Jadi Mas Anies ini di mata pemilih adalah cold blooded killer. Pembunuh berdarah dingin. Itu penjelasan tadi itu baru ditambahkan belakangan ya. Itu sebuah narasi pelengkap ya untuk sebuah yang saya sebut sebagai viktimisasi tadi. Melengkapi ya, karena itu kan dia artinya Anda pernah begini, Anda pernah begini, kok tega. Saya bisa menerima penjelasan Coach Kodari. Ini membuat banyak ibu-ibu menangis. Oh iya. tapi malah mereka ngerti saya kenapa ibu-ibu menangis. Ibu-ibu menangis. Ya. Karena melihat Mas Anies mencecar Pak Prabowo dengan angka 11 di antara 100 itu. Di 11. Di TikTok banyak yang menangis. Harus dilihat ya TikTok. Ya, nanti dimunculin akun-akunnya siapa ya. Enggak apa-apa. Bagus. Next kita melihat 02. 03 dulu. 03 dulu. Karena 02 ini yang berbeda sendiri di ini. 03 berarti Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo. Sekarang dari siapa? Lagi dari boleh tetap nih. Berapa tuh? 9. Saya langsung deh. Kenapa saya sama juga? Ya Allah. Kenapa? Jelas. Menurut saya memasuki debat itu sama dengan mempersiapkan diri, mempersiapkan fisik. Top Gun-nya menurut saya oke, sesuatu yang menarik ya. Karena tahu yang akan dihadapi adalah gemoy. Top Gun-nya oke. Banyak orang yang bilang, wah terlalu klasik, gaya lama. Terserah lah itu. Tapi penampilan fisik juga oke, data komplit, Andi Wijayanto plus siapa tadi Rizal Suari, ada semua, mau apa aja ada, bisa ditunjukkan. Lalu memang sudah membaca situasi bahwa 1 dan 3 gara-gara apa yang disampaikan Kodari tadi itu akan berseteru. Nah, tinggal menunggu momen terbaik untuk keluar dan mencetak gol pada saat-saat terakhir. Jadi karena itu komplit. Ya, kalau saya melihat untuk sebuah debat, kita masih terus belajar agar debat calon presiden itu lebih menarik dan membuat persepsi publik makin semangat mengenai siapa-siapa saja calon presidennya. Pak Ganjar tampil berbeda karena berani menyerang dibanding debat yang pertama untuk presiden. Kalau Anies Baswedan sudah sering kita lihat memang jago menyerang dalam sebuah debat. Jadi untuk itu saya kasih 9 untuk Pak Ganjar. Hal-hal yang lain tadi kita bahas ya, substansi dan lain-lain, saya semua ada setuju-setujunya. Diam-diam baik. Ini kita ini go-getter ini. Diam-diam baik. Gak banyak bergerak. Depan mulut gawang gol. Terakhir gol. Paulo Rossi, Schillaci, diumpan dari Juventus. Spesialis bola muntah. Itu menurut saya begitulah. Oke, ini saya ya. Ya. 7. Kenapa 7? Karena balik lagi, kalau saya patokannya adalah di pemirsa atau di pemilih. Dari penampilan kelihatan persiapan yang bagus, lalu kemudian ya memang timnya juga bagus. Tetapi kenapa 7? Karena ya mungkin ini inherent posisi beliau yang bingung itu antara tim keberlanjutan atau tim perubahan. Nah, kalau kita bicara pemilih itu nggak boleh ada mix feeling atau mix message, itu harus clear. Tadi sudah kita bahas kan, awalnya seperti sama-sama dengan Prabowo, terakhir menyerang Prabowo. Jadi kubunya Prabowo bingung lihat Ganjar, kubunya Anies juga bingung lihat Ganjar. Ya, bisa jadi ada yang melihat seperti itu. Saya lihat juga di netizen juga sempat mengomentari itu. Itu ya. Tinggal terakhir. 02 Pak Prabowo. Saya 7. Ya ampun, keluarin juga deh. Ini kembar. Iya. Ini saya kasih tahu yang saya nggak tahu entah kenapa ya. Ini jangan-jangan ada pertemuan sebelumnya nih. Ada koalisi sebelumnya ini. Kayaknya gitu deh. Ini saya rasa mulai minggu depan saya sebelah sini ya. Kalau saya alasan saya 7 adalah cara Pak Prabowo itu berusaha untuk bertahan. Itu kemudian memungkinkan 2 hal, bahwa dia bisa kemudian digambarkan sebagai orang yang relatif lebih menjadi korban. Kan itu adalah sebuah sebuah rekayasa komunikasi tetap saja. Ya kan, karena
Kalau di luar nggak seperti itu gitu. Kalau lagi berbicara dengan teman-temannya itu dia bisa teriak apa saja ya. Nah, itu juga pelan-pelan harus diperbaiki tuh. Karena nanti over attacking-nya ini ketutup sama itu gitu. Ya kan, over attacking-nya Pak Anies tiba-tiba bisa ketutup tuh dengan kalimat yang kalau di sini pasti ditutup juga akhirnya gitu ya. Ada 2 kali, ada sampai kucing dan lain-lain sebagainya itulah gitu ya. Dan yang kedua, ini kenapa saya kasih 7? Karena masih punya peluang untuk diperbaiki selanjutnya. Karena artinya kan dia sudah mengetahui nih, oh ternyata di dunia ini tidak ada teman yang sejati. Dalam keberlanjutan pun nggak ada teman gitu loh. Betul kan? Betul. Ya, ini jadi yang saya ajak jalan berdua pun akhirnya bisa mencetak gol. Yang menyebabkan saya itu harus itu waktu dan harus menyadari yang sudah dikasih tiket pun bisa begitu. Jadi sebenarnya harusnya yang sakit hati harusnya Pak Prabowo dong. Kenapa malah yang nggak sakit hati yang nyerang? Harusnya yang sakit hati yang nyerang dong. Kalau begitu. Itulah kebesaran jiwanya. Enggak, itu tidak. Enggak, maksud saya setidaknya apakah karena itu dari dalam diri sendiri, walaupun orang lain mengatakan ikut serang Pak, dia berkatakan enggak, saya enggak mau menyerang, saya ngikut gaya Jokowi misalnya, walaupun Jokowi nyerang loh dia di 2019 ada yang nyerang kan, paling tidak tanah itu pertanyaan Pak Jokowi loh itu ya. Nah, tapi maksud saya ini menjadi blessing in disguise. Ketika dia tidak menyerang, maka macam-macam polisemi makna bisa diberikan kesabaran, ketenangan, walaupun bisa saja dia nggak menyerang karena emosi dan bingung, bisa aja, tapi terhadap itu bisa ditambahkan polisemi makna gitu. Di situ keuntungannya. Saya sedikit menjelaskan versi saya. Pak Prabowo, saya yakin betul adalah orang yang mengerti mengenai pertahanan dan harusnya, ini saya nyampein ke timnya Pak Prabowo, harusnya ada hal-hal simple dalam 2-3 menit yang bisa disiapkan dan dilatih kepada Pak Prabowo agar itu bisa muncul di debat kemarin. Karena saya tahu yakin sekali bahwa Pak Prabowo sebetulnya salah satu Menteri Pertahanan yang mumpuni buat Indonesia dengan segala pengalamannya. Dan itu nggak keluar saja di debat. Dan saya respect terhadap yang sudah dilakukan untuk pertahanan Indonesia dalam masa 5 tahun. Di mana ada COVID di dalamnya. Jadi itu aja. Dan saya menyayangkan even di closingnya, Gemoy-nya nggak keluar. Betul. Gitu. Jadi itu yang hilang itulah yang kemudian membuat persepsi, sangat terpancing emosi sejak awal. Dari terutama Anies Baswedan ditambah dengan Ganjar Pranowo. Padahal saya yakin semua hal itu alutsista yang dibilang bekas, tapi kita kan pre-love ya kan, politik 42. Kemudian mengenai hal-hal lain yang kebijakan di Kementerian Pertahanan itu bisa dijawab sebetulnya oleh Pak Prabowo untuk ukuran debat ya. AK-47 pre-love harus jadi sweet kan? Motifnya, jadi gemoy kan AK-47 kan? AK-47 ini nanti leopard gitu motifnya. Strap terpisah. Bisa diganti dengan yang warna-warni. Yang paling berbahaya itu adalah kalau ada AK-47 dengan bulu-bulu. Betul nggak? Bulu-bulu lembut. Ini kalau ini diterima menarik ya. Pasukan kita akan tampil dengan tapi gagah, tetap harus gagal. Cuma ada bulu-bulu. Ya bulu apa dulu lah. Kalau pink mungkin gak gagah ya. Kalau hitam malah sangat kan kayak beruang. Oke, 02. Buat saya 02 itu Fabian Barthez Piala Dunia 2006. Kenapa begitu? Bertahan. Pahlawan. Susah dibawa. Menang. Ini salah satu terberat pasti di penghujung karir juga kan. Salah satu yang terberat. Tantangannya emosi udah pasti 2006 buat Prancis tuh emosinya luar biasa. Zidane aja nggak tahan. Dan tugas Barthez over karena penalti kick. Dan akhirnya memenangkan Italia pula ya. Bukan Prancis juga. Dan buat saya adu penalti. Jadi berat tuh. Jadi buat saya 02 Pak Prabowo Barthez Piala Dunia 2000. Berarti foto ini harusnya Pak Prabowo nggak ada rambutnya. Iya. Dibikin versi yang nggak ada rambutnya. Iya. Menarik. Oke, saya terilhami dari Mas Anies ya. Iya. 11 dari 10. Waduh. Positif. 11 dari 10. Karena dia memenangkan debat menurut saya. Memenangkan debat itu dalam pengertian dapat tambahan suara. Pertama begini, sebetulnya ada 2 mazhab bicara soal pertahanan. Ada mazhab terbuka,
ada mazhab rahasia. Ya. Jadi misalnya kalau Pak Wiranto yang ditanya sebagai mantan Pangap, Menko Polhukam, Menhankam, Pangap pada waktu itu ya, dia mengatakan bahwa memang kita nggak bisa terbuka. Kemudian Pak Jokowi mengatakan nggak bisa pertahanan itu dibuka seperti toko kelontong. Jadi menurut saya di masyarakat Indonesia juga banyak yang secara common sense mengatakan masa pertahanan dibuka. Iya. Dan itu artinya they take side dengan Prabowo. Nah yang kedua karena overkill-nya Mas Anies itu, lihat ekspresinya Pak Prabowo, orang jadi simpati. Dan hemat saya dia dari acara debat kemarin malah dapat suara. Makanya 11 dari 10. Makasih Mas Anies atas ide dan gagasannya. Oke, itu dia semua skornya. Kita tepuk tangan dulu buat debat kemarin dan masih berlanjut. Ini buat yang belum tahu, koreksi saya, Bang F sama Coach Kodari. 21 Januari debat cawapres kedua. Dan nanti diakhiri sebelumnya kan akan kita prediksi juga itu ya, karena itu beban tersendiri juga bagi Gibran, karena sebelumnya kita anggap sebagai jawara dari debat antar karena tampil menarik ya, frame-nya beda ya, frame-nya kita ya. Dia begitu masuk jawara nih, ditambah dengan kalau menurut banyak lembaga survei itu kan posisi Pak Prabowo tidak segemilang pada waktu debat capres pertama. Jadi dia punya tugas juga buat ngangkat itu. Punya tugas untuk membantu. Mudah-mudahan dianggap tugas, jangan beban gitu. Tapi siapa tahu anak muda, sekali lagi saya mengatakan sejarah-sejarah debat menunjukkan anak muda itu nggak bisa dianggap enteng. Anda bisa sebut Kennedy lawan Nixon, kemudian juga Clinton melawan Bob Dole dan lain-lain. Jadi musuh terbesar Gibran di debat kedua adalah dirinya sendiri. Harus bisa melampaui. Udah selesai, udah bagus itu, udah siaran Oke, sampai jumpa lagi di Politik 442. Yeay, bye.